hari ini dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus, bagus, bagus. Asik, asik, asik. Luar biasa. Yuk adik-adik, kita mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau agungkan Dia pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan adik-adik. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini. Percayakan
pada pagi ini, buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami ada Tuhan hingga saat ini semuanya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau yang hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing Bapa, Kau yang melawat setiap kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siap mulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sudah siap belum memuji nama Tuhan? Yang sudah siap kita mau katakan bareng-bareng yes, yes, yes. Oke? Adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Yes, yes, yes. Mantap, luar biasa. Kita mau katakan Yesus pokok. Jalan
memuliakan nama Tuhan. Adik-adik pasti Tuhan Yesus senang dengan apa yang adik-adik lakukan pada pagi hari ini. Mari adik-adik, tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik buka hatimu, berikan tanah hati yang paling baik untuk diisi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyenangkan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana Engkau, jadi bejana untuk hormat-Mu. Janganlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Uruskan tinggal tulus selalu agar kami menyenangkan-Mu Bapa. Agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh lagi adik-adik katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuk hati kami. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Janganlah bagai emas murni, menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan kami. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapak yang baik. Nanti terus sandarkan kami dalam doa firman Tuhan. Kembali Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu, karena Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerja di antara kami Tuhan, bekerja buat guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pun adik-adik Tuhan yang akan mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, firman itu Tuhan menjadi benih yang terbaik dalam kehidupan adik-adik, memproses kehidupan adik-adik menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah beri waktu bagi kami untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat datang lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum denger firman Tuhan, kakak mau ajak kita siapin Alkitab. Kemudian
Nanti minta tolong disiapin juga kertas putih. Kemudian kalau adik-adik punya kertas berwarna boleh disiapin. Dan yang terakhir, kalau tidak punya kertas berwarna, adik-adik bisa siapin pensil berwarnanya. Nah, nanti alat-alatnya setelah disiapin, di akhir cerita kita akan membuat satu kegiatan supaya kita bisa ingat kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang iman yang menyelamatkan. Kita akan dengarkan cerita dari seorang bapak yang mengalami yang namanya mukjizat. Nah, sebelum kita buka firman Tuhan, kita melihat dulu satu video berikut ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, adik-adik, kita semua sudah tonton tuh videonya. Hari ini kakak akan bahas lagi kenapa sih di dalam cerita tersebut dibahas tentang iman yang menyelamatkan dan mukjizat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Markus 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Nah, adik-adik buka di dalam Markus 5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-43. Di dalam perikop tersebut ada dua cerita. Tapi kita akan bahas hari ini cerita tentang seorang bapak yang mengalami satu mukjizat di mana iman dia memperkatakan apa yang akan terjadi. Nah, ada seorang bapak yang namanya Yairus. Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat.
Jadi kalau kepala rumah ibadat di zaman dulu itu adalah orang yang sangat dihormati. Jadi kalau di dalam gereja istilahnya saat ini adalah gembala, orang yang paling tinggi di dalam gereja. Nah, adik-adik, pada saat itu Yairus punya seorang anak perempuan yang mengalami sakit penyakit. Di dalam sakit penyakitnya, Bapak Yairus ini mengharapkan adanya satu mukjizat terjadi, yaitu kesembuhan. Kemudian dia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian dengan semangat dia mendatangi Tuhan Yesus yang pada saat itu berkeliling kota untuk menceritakan mukjizat, untuk melakukan mukjizat, untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang banyak. Dia mendengar cerita, Tuhan Yesus ada di kotaku, aku harus cari dia supaya dia bisa menyembuhkan anakku. Kemudian Bapak Yairus ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menceritakan, Tuhan tolong aku, anakku dalam keadaan sakit dan hampir mati. Dengan kesedihan dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tergerak hatinya dan dia bersama 3 orang muridnya bersama dengan Bapak Yairus pergi ke rumahnya. Tapi di tengah perjalanan keluarga dari Bapak Yairus ini datang kepada Bapak Yairus. Yairus, anakku sudah meninggal. Jangan kau ganggu guru untuk bertemu lagi dengan anakmu. Udah gak mungkin, karena dia sudah meninggal. Tapi Yairus dengan iman yang sangat kuat, dia katakan, apapun itu aku minta Tuhan Yesus lakukan satu perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian apa? Dengan iman Yairus tetap pergi bersama Yesus kembali ke rumahnya. Kemudian Tuhan Yesus mendatangi anak itu di tengah keluarganya. Semua sudah nangis, aduh aku kehilangan anakku, dia sudah mati, dia sudah pergi. Tapi Tuhan Yesus, dia katakan, tenanglah, anak ini hanya tidur. Adik-adik bisa bayangkan, ketika orang yang sudah mati hanya dibilang sedang tidur. Wow, kita boleh melihat betapa Tuhan Yesus sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemudian Tuhan Yesus katakan, talita kum, bangunlah dan berjalanlah. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Anak ini yang sudah mati menurut orang-orang itu tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya. Dia melihat sekelilingnya, dia bingung kenapa orang-orang pada nangis. Kemudian apa yang dilakukan Yairus? Dia bersyukur buat mukjizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidupnya. Nah adik-adik, ketika keadaan di sekeliling kita menghimpit kita, ketika keadaan membawa kita menuju kemustahilan, tapi percaya ada firman Tuhan yang menguatkan kita, ada janji Tuhan yang menguatkan kita. Sesulit apapun hidup kita, percayalah ada Yesus yang sanggup melakukan banyak hal di hidup kita. Tetap percaya, tetap lakukan bagian kita. Kalau kita disuruh membaca firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Kalau kita disuruh berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menyanyikan puji-pujian, nyanyikanlah dengan sungguh-sungguh dan penuh ucapan syukur. Maka Tuhan akan bekerja memberikan apa yang kita butuhkan. Nah adik-adik, dengan iman bisa menyelamatkan satu perkara yang tidak mungkin bagi kita. Kita harus punya iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Apalagi masa sekarang, masa sulit. Orang tua kita mungkin kita pernah melihat mengeluh, mungkin susah keadaannya, tapi percayalah ketika kita hidup sebagai anak-anak yang punya iman kepada Tuhan Yesus, percayalah Tuhan Yesus sanggup melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita tutup dalam doa, kata Moja kita membuat satu prakarya, satu kegiatan. Sebelum firman Tuhan tadi, saya sudah ingatkan untuk menyiapkan kertas putih.
dan kertas berwarna. Jadi kalau adik-adik tidak punya kertas berwarna, bisa menggunakan pensil berwarna atau spidol berwarna, apapun yang bisa adik-adik kerjakan. Nah, adik-adik, kalian boleh bentuk seperti ini. Ya, seperti ini. Ada bintang-bintang. Kalian boleh tempel bintang-bintang yang kalian sudah buat di kertas berwarna, atau bintang-bintang yang kalian buat dengan menggunakan pensil warna kalian, boleh dibuat seperti ini. Kemudian di tengahnya adik-adik bisa tulis satu ayat di dalam Lukas 1 ayat ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini adalah perkataan iman kita hari ini. Jadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Oke. Nah, karya ini akan kalian buat. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kalian bisa foto. Bisa foto, kirimkan ke grup sekolah minggu. Jadi, supaya guru-guru sekolah minggu bisa tahu kegiatannya dilakukan atau tidak. Ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan maka cukupkan sampai saat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat hari ini, buat pagi ini, penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Meskipun dalam keadaan yang terbatas Tuhan, tapi kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan untuk tetap memiliki iman yang kuat di dalam Engkau Tuhan, iman yang mampu menyelamatkan Bapa di tengah keadaan yang tidak memungkinkan Tuhan. Ajarkan kami terus Tuhan untuk selalu taat dan setia kepada kebenaran firman. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, pekerjaan mereka biar Tuhan memberkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka, segala jerih lelah mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, kesehatan kami di masa pandemi ini, biarlah Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan lebih banyak lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah sekolah minggu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.